semua, aku Nur Hafizah dan ini adalah cerita versiku di tahun 2032. 8 tahun yang lalu, aku masih mahasiswa farmasi, sibuk ngafalin rumus, praktikum sampai malam, dan berjuang menghadapi literasi yang kadang lebih rumit dari hubungan percintaan. Waktu rasanya cepet banget ya. Rasanya baru kemarin aku panik karena lupa bawa jas lab. Sekarang udah jadi apoteker beneran. Dulu tiap praktikum deg-degan, takut salah titrasi, takut salah masukin bahan kimia, dan takut saat post-tes. Tetapi sekarang aku bisa melewati semuanya dengan sabar dan ikhlas. Dan sekarang, akhirnya semua perjuangan itu terbayarkan juga. Tahun 2032 ini, aku bekerja di salah satu rumah sakit besar di Taliwang sebagai apoteker klinik. Tugas utamaku memastikan pasien mendapat obat yang tepat, dosis yang pas, dan efek sampingnya bisa diminimalisir. Pokoknya, kalau dokter itu memberikan resep, aku yang memastikan pasiennya nggak salah minum obat. Karena kalau salah, bisa-bisa pasiennya keracunan lagi, kan bahaya. Selain itu, aku juga punya apotek sendiri loh. Nama apotek aku itu Apotek Hafizah Medika. Di sana aku senang banget bisa ngobrol langsung dengan masyarakat, kasih edukasi tentang obat, dan kadang juga dengar curhatan ibu-ibu yang lebih panjang dari antrian resepnya. Bidang yang paling aku tekuni adalah farmakologi klinik dan fitofarmaka. Aku suka banget dua bidang ini karena bisa menggabungkan ilmu modern dengan kearifan lokal. Aku pengen nunjukin kalau tanaman herbal Indonesia tuh keren. Bukan cuma bisa buat jamu, tapi bisa juga dikembangkan jadi obat modern. Siapa tahu nanti aku bisa bikin kapsul daun sirih rasa matcha, biar kekinian tapi tetap berkhasiat. Yang paling ingin aku tonjolkan dari diri aku adalah rasa ingin tahu yang besar, ketelitian, dan sedikit humor, biar hidup nggak tegang terus kayak pipet ukur. Hahaha. Ada 4 acuan yang selalu aku pegang dalam bekerja. Yang pertama, integritas. Jangan pernah main-main sama resep dan tanggung jawab ya. Yang kedua, profesionalisme. Kerja dengan hati dan ilmu, bukan hanya rutinitas sebagai apoteker saja. Dan yang ketiga, empati. Karena di balik setiap resep, ada manusia yang ingin sembuh. Dan yang terakhir, inovasi. Selalu cari cara baru agar pelayanan lebih baik, cepat, dan efisien. Dan untuk kegiatanku di tahun 2032 juga super padat tapi seru. Pagi aku di rumah sakit, siang aku di apotek, malamnya kadang ngisi seminar atau nulis artikel ilmiah. Weekend, kadang jadi dosen tamu, kadang juga jadi konsultan obat untuk teman-teman yang masih suka bingung. Minum vitamin C tiap hari aman gak ya? Tapi tenang, aku tetap punya waktu buat healing. Karena apoteker juga butuh terapi, bukan cuma pasiennya. Dan yang paling menyenangkan, sekarang aku bisa lihat banyak mahasiswa farmasi muda yang semangat belajar seperti dulu aku. Kadang mereka tanya, "Kak, capek nggak jadi apoteker?" Aku jawab, capek sih, tapi bahagia. Soalnya kerja di dunia farmasi itu kayak hubungan cinta, kadang rumit, tapi kalau dijalani dengan hati, hasilnya manis. Jadi, itulah aku di tahun 2032. Seorang apoteker yang masih suka bercanda, masih suka belajar, dan masih percaya bahwa setiap obat punya cerita, dan setiap pasien berhak mendapatkan harapan. Dari ruang farmasi hingga meja apotik, dari bahan kimia sampai tanaman herbal, aku akan terus berjuang membawa ilmu ini untuk kebaikan banyak orang. Karena bagiku,
Menjadi apoteker bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Nah, itu tadi cerita aku di tahun 2032. Siapa sangka dari mahasiswa yang dulu sering panik cari jas lab yang hilang, sekarang bisa jadi apoteker yang dipercaya banyak orang. Jadi, buat teman-teman yang masih berjuang di farmasi, tetap semangat. Ingat, literasi boleh gagal, tapi cita-cita jangan. Laporan boleh revisi, tapi impian jangan dihapus. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi pijakan besar buat masa depan kita nanti. Terima kasih sudah menonton cerita aku. Sampai ketemu di masa depan, di mana kita semua sudah jadi apoteker keren, bermanfaat, dan semoga gajinya juga keren. Sampai jumpa. Dan salam satu resep.